Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah bi madhihatil musalihat, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebajikan. Yang dengan nikmatnya sampailah kita di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kita sekarang sedang kumpul di mana? Di masjid, di rumah Allah, di tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Dan insya Allah juga akan mempelajari ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu agama. Tapi perhatikan adik-adik, Ustadz sangat mohon tidak ada yang berbicara kecuali Ustadz. Ya, yang pengen bicara ditahan, berusaha ditahan sampai Ustadz selesai. Siap? Siap ya. Baik, Masya Allah. Perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, hendaklah kalian saling tolong-menolong untuk kebaikan dan apa? Takwa. Ustaz ingin tanya, perintah ini datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Berarti kalau nolong-nolong dalam, kemudian kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong untuk dosa dan permusuhan. Ustaz ingin tanya, kalau ada yang lagi berantem, sikap kita harus bagaimana? Lagi berantem, dinasihatin, kira-kira didengar nggak? Dilerai, dipisahkan. Jangan malah suruh, jangan malah dimotivasi supaya semakin saling tinju. Ustaz ingin tanya, dua orang berantem, yang satu nyemangatin, ayo tonjok, ayo tonjok. Siapa yang paling besar dosanya? Yang kompor-komporin, karena dia sebab terjadinya permusuhan. Masya Allah, masih ada yang ngobrol. Nah, dan Musa, Ahmad, sama Auf, ya. Nah, kalau ada yang berantem, kemudian yang satunya nyemangatin, ayo tonjok, ya, gitu aja takut, cemen. Yang paling besar dosanya yang berantem atau yang orang ketiga? Ketiga, karena dia menjadi sebab terjadinya permusuhan. Kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong, saling menyemangati untuk dosa dan permusuhan. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, perhatikan. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman. Siapa yang sudah hafal? Coba Atta. Masya Allah. Hadiah. Nah,
Semoga jangan warna merah. Ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Warna merah apa sana? Nah, baik. Tapi tidak. Insya Allah nanti pakai uang panitia, uang Mister. Dan bilang apa ada? Baik, masya Allah. Katanya kata Rasulullah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nolongin orang yang berbuat zalim? Kalau orang yang dizalimi jelas dibantu. Yang berbuat zalim gimana cara nolonginnya? Nasihatin. Apa lagi? Melerai. Apa lagi? Membantunya. Gimana cara membantunya? Mencegahnya. Ya, sebelum terjadi kezaliman. Ya, kata Rasulullah, ya, tamna'uhu minadz-dzulmi tansuruhu. Engkau mencegahnya dari kezaliman, dari berbuat buruk, engkau mencegahnya dari berkata kotor, engkau mencegahnya dari dia supaya tidak berantem, kamu sudah menolongnya. Orang yang tadi yang mencegahnya dapat pahala tidak? Dapat pahala. Baik, maka Ustaz Masya Allah sangat berharap semua yang hadir di sini ya bisa amalkan hadis ini. Baik, bareng-bareng hafal hadisnya. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Baik, bareng-bareng 1, 2, 3. Unsur akhaka zaliman. Barang-barang 1, 2, 3. Lagi. Baik, Omar. Baik, belum hafal. Oh, belum hafal. Asal. Pagi. Akhaka zaliman. Baik, barang-barang. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Baik. Sudah hafal hadisnya, berarti selesai ini harus praktekkan. Ya, selesai ini praktekkan. Nanti Ustaz sudah bilang sama Indra, gregunya dinilai kekompakannya. Kalau ada teman yang berbuat salah kemudian dibiarkan, berarti satu kelompok tidak tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, karena membiarkan temannya berbuat zalim, ya, berbuat zalim. Baik, kemudian perhatikan. Tadi yang pertama kita sudah tahu kezaliman itu tidak boleh. Ya, kita dimintakan untuk saling tolong-menolong, dimintakan untuk saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Nah, tidak ngobrol ya. Nah, yang pertama, perhatikan yang pertama, kita dimintakan oleh Allah untuk apa? Saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa. Tidak boleh tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan atau maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menolong? Saya sudah jelaskan cara menolong orang yang berbuat zalim dan dizalimi, sudah dijelaskan. Kalau dizalimi, kita tahu cara
dari keburukan. Itu cara menolong orang yang berbuat zalim. Baik. Yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga, poin yang ketiga, Ustaz ingin ingatkan hati-hati jangan sampai diri kita berbuat zalim. Kenapa Ustaz? Karena doa orang yang dizalimi sangat mustajab. Tahu mustajab? Dikabulkan. Ya, suatu ketika Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah, mengajarkan agama Islam, menegakkan salat, mengajarkan zakat dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, perhatikan. Iyyaka da'watal mazlum, fa inna laysa bainahu wa bainahu hijab." Ya, kata Rasulullah, wahai Mu'adz, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Jangan sampai engkau makan harta orang dengan cara yang haram, ngambil, ya, mencuri, makan punya orang tidak izin, ngambil barangnya, pinjam, ya tidak izin, itu bukan pinjam namanya. Pinjam itu izin dulu baru pakai, ya. Kalau pakai ini baru bilang, itu namanya bukan izin, namanya ngasih kabar. Ya, izin itu bilang dulu baru pakai. Ya. Nah, apa kata Rasulullah? Hati-hati, kenapa? Karena doa orang yang terzalimi itu sangat mustajab. Ya, jangan sampai keluar dari lisan orang yang terzalimi, ya Allah, semoga si fulan yang mencuri, ya, didoain yang jelek. Nauzubillah. Akhirnya hidup kita jadi jelek. Ya, hati-hati. Ya. Nah, syukur kalau ternyata yang terzalimi doanya bagus. Ya Allah, semoga si fulan dikasih hidayah. Masya Allah, hebat. Ya. Nah, maka Ustaz kasih dua pesan penting dari hadis ini. Kalau kita, yang pertama, jangan sampai kita menzalimi orang karena doa mereka mustajab. Kalau kita berbuat zalim. Yang kedua, kalau kita terzalimi, ya, kalau kita terzalimi, Ustaz, uang Anda diambil, Anda nggak tahu siapa orangnya. Nasihat Ustaz, jangan sampai doakan keburukan. Tapi Ustaz ingin tanya, boleh nggak doain keburukan? Boleh. Ya. Tapi nasihat Ustaz, jangan sampai doakan keburukan. Lebih baik doakan yang baik. Ya, ya Allah, semoga si fulan dikasih hidayah. Ya Allah, semoga si fulan jadi orang baik. Ya Allah, semoga si fulan dapat istri solehah. Masya Allah. Kenapa? Ternyata dalam hadis yang lain, perhatikan, kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat mendoakan kita seperti kita mendoakan mereka. Masya Allah. Untung nggak kita? Kalau kita melakukan kebaikan buat orang lain, kita beruntung tidak? Untung. Kita didoakan sama malaikat. Ya, kata malaikat, walaka bimithli. Kalau kita doakan mereka, kata malaikat, demikian juga dengan kamu. Ya, kalau kita doakan si fulan, semoga si fulan jadi orang soleh, maka malaikat juga mendoakan seperti itu untuk kita. Ya Allah, semoga si fulan semakin mudah rizkinya, maka malaikat juga mendoakan kita seperti kita mendoakan orang tadi. Ya, maka jangan sampai rugi. Udah barangnya hilang, sudah kita terzalimi, dikasih doa mustajab, ternyata doanya dipakai yang tidak menguntungkan buat kita. Rugi. Ya, ketika kita diberikan kesempatan doa mustajab, doa yang bagus-bagus, doa yang baik-baik untuk dia dan untuk diri kita. Kemudian yang terakhir, ya, sebelum terakhir apa? Ya,
karena kita sekarang sedang kegiatan kepramukaan, akan digembleng ya tentang mentalnya, fisiknya, kekompakannya, dites kecerdasannya, ketangkasannya, kesigapannya, ya nanti akan dites juga tentang kepeduliannya. Maka Ustaz sangat berharap semuanya saling sayang, saling peduli. Masya Allah. Nih, murid kesayangan Ustaz Istiqlal. Sampai digendong berarti disayang. Nah, baik, kalau ada Ustaz manggil, gendong itu berarti sayang, ya berarti sayang sama murid. Baik, adik-adik semuanya, Islam itu agama yang paling sempurna. Islam itu agama yang paling peduli dengan sesama. Ya, Islam itu agama yang sangat lembut, agama yang penuh cinta. Kata Rasulullah, ya, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Cintailah semua yang ada di atas muka bumi. Ya, maka dalam riwayat Muslim, cintailah semua yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Mencintai di muka bumi siapa aja? Manusia, hewan-hewan, tumbuhan, itu wajib sayang. Makanya di ikrar janji di janji siswa yang keenam, apa ikrarnya? Siapa yang apa ikrar keenam? Ikrar siswa SD Kiriasan yang keenam. Kerja keras, disiplin dan kasih sayang terhadap sesama, lingkungan dan makhluk hidup lainnya, menjaga kebersihan, menjaga tanaman, menjaga hewan-hewan, itu bagian dari ajaran agama Islam. Baik, perhatikan, Islam saking sempurnanya mengajarkan perhatian dengan tanaman. Kata Rasulullah, man gharasa gharsan, barang siapa yang menanam satu tanaman, ya kemudian dia tumbuh, ya daunnya dimakan ulat atau buahnya dipetik sama manusia, maka itu sedekah. Daunnya dimakan ulat, dia dapat pahala sedekah. Buahnya dipetik, ya hewan atau sama saudaranya temannya, dia dapat pahala sedekah. Ya, Islam memotivasi kita untuk menanam. Ya, saking sayangnya dengan hewan, ketika nyembelih harus apa? Kalau nyembelih harus apa? Harus diasah pisaunya sampai tajam, supaya hewannya tidak kesakitan. Bahkan suatu ketika ada sebuah kisah, ada seorang sahabat mengasah pisaunya di depan hewan yang mau disembelih. Kemudian kata Rasulullah, apakah engkau mau menyiksanya 2 kali? Apakah mau membunuhnya 2 kali? Ya, sahabatnya bingung. Ya, kemudian dinasihat Rasulullah, asah pisaumu ya di tempat yang tidak terlihat oleh hewan itu, supaya hewan itu tidak sedih. Ya, tidak dilihatkan pisaunya. Ya, tidak dilihatkan ya bahwa dia akan disembelih. Hanya Islam yang begitu indah, begitu rahmat. Makanya kenapa pernah ada sebuah hadis, kenapa orang yang belajar ilmu agama, semua penduduk langit dan bumi, ya malaikat, hewan-hewan yang di muka bumi, yang di dalam lautan, beristighfar, mohon ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Kenapa juga? Saya ingin tanya, perhatikan,
Kenapa sampai Allah berikan keutamaan orang yang belajar ilmu agama didoakan oleh semua makhluk yang di atas langit maupun di dalam bumi. Binatang, ikan-ikan, semut-semut semuanya mendoakan istighfar untuk orang yang belajar ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang berilmu agama, ya ilmunya akan dirasakan oleh semua makhluk ciptaan Allah. Orang yang bodoh yang tidak berilmu agama, maka keburukannya akan dirasakan oleh semua makhluk ciptaan Allah. Buang sampah sembarangan, buang makanan sembarangan, ya binatangnya pada mabuk, pada mati karena kebodohan orang tersebut. Ya, nah kemudian yang terakhir perhatikan. Tadi Ustaz di awal sudah sampaikan, jangan pernah remehkan kezaliman sekecil apapun, dan jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, seperti tanya, ibadah yang paling mudah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah ya. Zakat, ya bagi orang yang kaya udah. Tersenyum, siapa yang nggak bisa senyum di sini? Ya, kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun engkau menemui temanmu dengan wajah tersenyum. Ya, kenapa jangan remehkan kebaikan sekecil apapun? Jangan pernah remehkan kezaliman sekecil apapun. Perhatikan, Ustaz ingin ingatkan, siapa yang yakin umurnya sampai 60 tahun? Siapa yang yakin besok umurnya masih bisa hidup? Enggak ada yang tahu. So, ingatkan, setiap kita sejatinya bertambahnya umur sebenarnya semakin dekat kematian kita. Ya, kata Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati dan semua akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Ya, yang berbuat zalim akan disempurnakan balasan di hari kiamat. Yang sekarang mencuri, enggak ketahuan, enggak dihukum, enggak disanksi, nanti semuanya akan disempurnakan balasannya di hari kiamat. Yang sekarang berbuat baik, orang yang dikasih enggak mengucapkan jazakallah khairan, enggak terima kasih, enggak balas budi, enggak usah khawatir, Allah nanti sempurnakan balasannya di hari kiamat. Kita berbuat baik itu karena perintah Allah, ya, karena kita mengharap balasan dari Allah. Yang hari ini berkata kotor, ngatain temannya, tidak hormat kepada gurunya, marah dengan orang tuanya, ya, mungkin hari ini nggak dibalas, mungkin orang tuanya tidak marah, mungkin orang tuanya masih sabar, mungkin gurunya sangat sabar, ya, tapi hati-hati. Kalau tidak minta maaf, kalau tidak istighfar, Allah akan sempurnakan balasannya di akhirat nanti. Pasti, nggak mungkin nggak ada yang Allah lupakan, nggak ada yang luput. Oleh karenanya, masya Allah, mulai sekarang, ya Ustaz berharap semakin kesini semakin baik lisannya, semakin baik perbuatannya, semakin peduli kepada sesama, semakin hormat kepada orang tua dan gurunya. Paham toh? Paham toh? Baik. Siapa yang mau ditanya? Fayat, baik, masya Allah. Nah, Fayat. Fayat, kenapa kita harus berhati-hati dari berbuat zalim? Nah, sebentar, kayak dulu. Baik, pas.
Baik, Alif. Karena doa orang dizalimi mustajab. Baik, Masya Allah. Ada yang bisa nambahin satu lagi? Nah, karena di hari kiamat akan disempurnakan balasannya. Baik, Masya Allah. Hadiahnya bagi dua, ya. Nah, baik, Masya Allah. Alif sama Fatur Rahman. Baik, bagi dua. Jazakallahu khairan jazilan, ya. Semoga kita di sini semuanya semakin baik, ya, semakin soleh. Semoga kita dikumpulkan hari ini juga dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Qul amin. Semoga semua kita yang di sini dan bersama orang tua kita, bersama orang-orang yang kita cintai, semuanya nanti bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Qul amin.